Oke, video kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara membuat soal latihan atau kuis menggunakan Google Formulir. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan di sekolah atau instansinya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita cek. Pertama kita masuk dulu ke browsernya. Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla atau Chrome. Nah, sebelum Bapak Ibu mengakses Google Formulir, kita harus login dulu ke akun Gmail kita. Nah, sekarang saya posisinya sudah login di akun Gmail. Nah, kemudian di bagian aplikasi Google ini, kita bisa cari di sini Google Formulirnya. Kita scroll aja ke bawah. Nah, sebenarnya banyak ya aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kita pelajari aja satu persatu. Oke, nih kita cari yang formulir. Kemudian kita klik saja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google. Ada lebih kurang 4 template ya. Misalnya ini. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya pendaftaran untuk mendapat kaos. Nah, di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, mulai dari nama, ukuran kaos. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga gunakan langsung atau disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita contohkan kita membuat dari awal ya. Kita pilih saja yang formulir kosong. Dan kita klik. Oke, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Paling atas formulir tanpa judul. Ini Bapak Ibu bisa ubah sesuai dengan judul yang kita butuhkan, misalnya latihan kita hapus, kemudian kita ganti judulnya, misalnya latihan matematika. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada deskripsi. Bapak Ibu bisa isi atau bisa juga dikosongkan. Misalnya kita coba isi. Silakan pilih salah satu jawaban yang menurut Anda benar dan tepat. Misalnya kayak gitu ya. Oke. Setelah bikin judul, kita masuk ke bagian bawah. Di sini pernyataan tanpa judul. Nah, kalau sekarang kita ingin membuat kuis atau latihan, kita harus melakukan pengaturan dulu di bagian setelan ini. Kita klik aja setelan. Nah, di bagian paling atas ini kita aktifkan yang ini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita tinggal aktifkan. Oke, seperti itu. Yang di bawahnya dibiarkan saja ya, defaultnya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pertanyaan. Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan ada beberapa lagi pilihan. Dan paling bawah ada tanggal dan waktu. Nah, karena sekarang kita ingin membuat soal, misalnya soal pilihan ganda A, B, C, D, E, dan seterusnya, Bapak Ibu bisa pilih yang pilihan ganda. Kemudian kita tinggal ketikkan di sini soalnya. Soal untuk nomor 1. Tuliskan rumus untuk mencari luas persegi adalah titik-titik. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung di bawahnya kita bikin optionnya, pilihannya A, B, C, D,
I-nya. Misal A, panjang kali lebar. Kemudian di bawah, jika ingin menambahkan option yang B, kita tinggal klik saja di bawah ini, tambahkan opsi. Kemudian ketikkan misalnya sisi kali sisi. Lanjut, tambahkan opsi C, 4 kali sisi. Kemudian yang D, misalnya alas kali tinggi. Nah, oke. Misalnya seperti itu ya. Kita cukupkan sampai D saja. Nah, kita aktifkan ini, wajib diisinya. Nah, maksudnya peserta atau siswa harus wajib memilih jawaban dulu sebelum bisa menyimpan atau mengakhiri kuis kita. Nah, kemudian untuk di bawah ini ada kunci jawaban. Kita pilih kunci jawaban. Nah, kita tinggal pilih kunci jawaban dari soal yang pertama ini. Rumus untuk mencari luas persegi adalah, nah jawabannya yang ini ya, B, sisi kali sisi. Kita klik saja, kita pilih sisi kali sisi. Nah, seperti mulai sehingga ada tanda centang seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik selesai. Nah, sebelum itu kita bisa juga di sini untuk mengatur poin. Berapa poin untuk masing-masing soal. Misal di sini 2 ya, defaultnya 2. Ini Bapak Ibu bisa ubah mau jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya kita ubah untuk ini 1 saja. Nah, berarti sekarang kita klik yang selesai. Untuk soal nomor 1 ini sudah selesai. Tinggal kita lanjut ke soal 2, 3 dan seterusnya. Untuk menambahkan soal berikutnya, Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah ini. Tambah. Oke, berarti kita masuk soal nomor 2. Nah, begitu ya seterusnya. Sampai soal 10 soal, 20 soal, 30 soal, dan seterusnya. Nah, jika ingin membuat pertanyaan atau soal esai atau isian, kita ubah dulu yang di sini pilihannya. Dari pilihan ganda kita ubah misalnya ke jawaban singkat atau paragraf. Nah, jika esai itu biasanya jawabannya cukup panjang ya, Bapak Ibu bisa pilih yang paragraf ini. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan gambar pada soal kita? Kita bisa klik yang ini, upload gambar ini. Misal kita coba download dulu contoh gambarnya, misalnya gambar segitiga. Oke, kita ambil aja ya salah satu contoh. Nah, kita simpan dulu gambarnya. Oke, ini. Oke, misalnya ini gambarnya, kita simpan. Oke, ini bukan web ya. Oke, kita cari yang formatnya JPEG dulu. Misalnya ini. Kita coba save. Nah, oke, ini bentuk gambar ya, PNG. Oke, kita save. Nah, kemudian di sini kita pilih yang gambar image ini. Kita upload gambarnya. Kemudian di bagian upload, kita ambil jelajah. Kita masukkan gambar yang tadi. Oke. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, tinggal kita ketikkan soalnya. Di bawah ini adalah gambar dan tuliskan rumus untuk mencari kelilingnya. Nah, bisa seperti itu ya. Kita
kita coba scroll ke bawah. Nah, ini jangan lupa kita aktifkan yang pilihan wajib diisinya. Nah, untuk kunci jawabannya itu kita kosongkan saja, karena untuk esai atau isian itu biasanya jawaban siswa beragam ya. Nah, jadi kita nonaktifkan saja. Jadi untuk yang esai itu kita lakukan penilaian manual. Sedangkan untuk yang soal objektif ini, pilihan ganda tadi, karena kita sudah menambahkan kunci jawaban, maka itu akan otomatis langsung kita dapatkan nilainya atau hasilnya akan langsung dinilai dari jawaban siswa tadi. Jika jawabannya selain B, maka itu dia nggak ada poinnya atau poinnya 0. Tapi jika jawaban siswa tadi sesuai dengan kunci jawaban yang kita berikan, yaitu yang B, maka dia akan bernilai 1 poin. Nah, kurang lebih seperti itu ya, sangat gampang. Nah, Bapak Ibu juga bisa lakukan variasi ini untuk tampilan soalnya atau Google Formulir ini. Itu bisa di bagian atas ini ya, di bagian yang sebelah gambar mata ini ada sesuaikan tema. Kita klik yang ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu variasikan, dimulai dari jenis tulisan, kemudian warna, kemudian bisa juga memasukkan gambar di sini. Saya kita ambil untuk headernya atau bagian kepalanya. Bapak Ibu bisa pilih yang sudah ada disediakan Google di sini, atau bisa juga dengan mengupload foto yang ada di komputer kita. Sekarang kita contohkan mengambil gambar yang sudah ada di sini, misalnya ini. Nah, kemudian kita pilih sisipkan. Nah, otomatis di bagian atas ini akan tampil gambar yang kita sisipkan tadi. Kemudian untuk fontnya itu Bapak Ibu juga bisa pilih ya. Ini tinggal untuk variasinya saja ya. Dari jenis font, kemudian ukuran font juga bisa kita sesuaikan di sini. Misalnya ini ya, daftar pertanyaan atau untuk pertanyaan kita ubah jenis fontnya, misalnya ini. Nah, otomatis di sini akan berubah jenis fontnya. Untuk warnanya juga kita bisa sesuaikan temanya. Oke, ini untuk variasi saja. Nah, jika kita sudah selesai membuat soal-soalnya, Bapak Ibu bisa tekan tombol kirim di sini. Kita klik kirim. Nah, nanti di sebelah ini, sebelah gambar pesan email ini, kita ambil yang bagian tengahnya. Nah, tinggal tautan ini atau link ini yang akan kita sebarkan atau berikan ke siswa atau peserta. Jika linknya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa aktifkan di sini persingkat URL. Nah, kemudian ini aja yang di copy, salin. Nah, nanti ini yang kita share atau kita bagikan ke siswa. Jadi nanti tampilannya seperti ini ketika dibuka oleh siswa. Kita coba press di sini. Otomatis siswa akan bisa mengakses soal yang kita berikan tadi. Jadi nanti dia tinggal menjawab soalnya. Dan otomatis untuk soal pilihan ganda nanti akan keluar total poin yang didapatkan oleh siswa tadi. Tentu kita harus setting dulu kunci jawabannya semua untuk soal-soalnya. Kemudian jawaban semua siswa tadi itu bisa juga direkap otomatis di bagian jawaban ini. Nah, di sini akan muncul rekap semua nilai siswa terhadap latihan matematika tadi. Bapak Ibu nanti bisa download
itu dalam bentuk Excel-nya lengkap semuanya, ada grafiknya, ada diagram, kemudian persentase benar per soal dan sebagainya. Jadi ini cukup membantu ya untuk aktivitas kita di sekolah. Oke, mungkin itu saja. Jika banyak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.